Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regista Nindya dengan NIM 2330811013 dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjaga semangat nasionalisme dan tantangannya di era globalisasi saat ini dengan dosen pengampu Ibu Eriska Ginalita dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Materi ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Apa itu arti nasionalisme? Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang memiliki arti semangat dan kesadaran cinta terhadap tanah air, memelihara kehormatan bangsa, memiliki kebanggaan sebagai penduduk bangsa, serta memiliki rasa solidaritas terhadap sesama bangsa dan negara. Secara etimologi, kata nasionalisme berasal dari kata Latin, yaitu natio, yang berarti kelahiran, dan kemudian berkembang menjadi kata nation dalam bahasa Inggris, Jerman, dan Belanda yang berarti bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nasionalisme diartikan sebagai paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme sangat diperlukan dalam kelangsungan suatu negara dengan harapan memunculkan rasa persatuan di dalam negara tersebut. Selanjutnya yaitu ada latar belakang lahirnya nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, ada rasa senasib. Salah satu faktor internal yang mendukung nasionalisme Indonesia adalah rasa senasib sepenanggungan yang dirasakan bangsa. Pasalnya, meluasnya kekuasaan Barat di Indonesia mempengaruhi politik, sosial, dan ekonomi bangsa Indonesia. Yang kedua, ada perkembangan organisasi. Mulanya, organisasi yang didirikan adalah organisasi kedaerahan, keagamaan, dan etnis. Kemudian, berbagai organisasi tersebut sering melakukan pertemuan sampai melahirkan ide untuk mengikatkan diri dalam organisasi nasional. Yang ketiga, yaitu kegagalan perjuangan. Seiring berjalannya waktu, bangsa Indonesia sadar bahwa salah satu penyebab gagalnya melawan penjajah adalah karena perlawanan yang bersifat kedaerahan. Hingga abad ke-20, perjuangan berubah dari kedaerahan menjadi nasional. Paham kebangsaan atau nasionalisme semakin tumbuh dan menjadi sarana perjuangan bangsa. Corak perjuangan tersebut ditandai dengan momen Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Yang keempat, yaitu perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis pada bidang pengairan, transmigrasi, serta pendidikan. Adanya kebijakan itu memperbaiki kondisi masyarakat yang pelaksanaannya memihak pada penjajah. Namun, kebijakan itu memberi dampak positif bagi bangsa, karena semakin banyak orang Indonesia yang memiliki kesempatan mengenyam pendidikan modern hingga lahir pemimpin pergerakan nasional. Yang kelima, ada pengaruh luar negeri. Salah satunya yaitu kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905. Kejadian tersebut membuat bangsa semakin yakin dapat mengusir penjajah. Lalu, ada ciri-ciri nasionalisme. Yang pertama, menempatkan kepentingan individu dan kelompok di bawah kepentingan bangsa. Yang kedua, berkomitmen untuk bekerja demi kemakmuran bangsa. Yang ketiga, tujuan bersosial politik yang berfokus pada kesejahteraan bangsa. Yang keempat, selalu memperkuat kemakmuran bangsa. Yang kelima, taat dan patuh terhadap kebijakan dan hukum negara. Keenam, merawat dan menjaga keutuhan bangsa. Yang ketujuh, mempertahankan keunggulan dan kemakmuran bangsa. Selanjutnya, tujuan nasionalisme. Yang pertama, ada cinta tanah air, yaitu membangun rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air. Yang kedua, rela berkorban, bersedia berkorban demi kepentingan negara dan bangsa. Yang ketiga, menempatkan kepentingan bangsa, yang artinya
prioritaskan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Keempat, memajukan persatuan dan kesatuan, yang artinya mendorong persatuan dan kesatuan dalam keragaman bangsa. Yang kelima, kebanggaan kebangsaan, yang artinya membangun rasa kebanggaan menjadi bagian dari suatu bangsa dan menjaga ketertiban dunia. Yang terakhir, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya mendorong persatuan Indonesia dengan tetap menghormati keragaman budaya dan agama. Setelah kita mengetahui apa itu arti nasionalisme, ciri-ciri nasionalisme, sekarang kita ketahui apa itu globalisasi. Globalisasi atau integrasi internasional adalah proses integrasi dan interaksi bertahap di antara entitas, individu, dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Globalisasi semakin cepat dalam 2 dekade terakhir ini, karena globalisasi bukan hanya tentang perdagangan, tetapi juga tentang teknologi, imigrasi, dan budaya politik. Konsep dasar globalisasi bukanlah hal baru. Perdagangan internasional menjadi lebih terintegrasi karena negara-negara menjadi lebih dekat secara ekonomi. Namun, prosesnya terjadi jauh lebih cepat daripada yang dipikirkan kebanyakan orang. Apa itu globalisasi? Perdagangan internasional dan integrasi budaya adalah contoh globalisasi yang paling jelas. Tetapi, ada banyak hal yang telah menjadi globalisasi di mata sejarawan dan ilmuwan sosial selama bertahun-tahun. Definisi globalisasi saat ini bisa sedikit membingungkan. Dalam bentuknya yang paling sederhana, yaitu globalisasi adalah frase payung luas yang mencakup semua proses yang mengarah pada perubahan batas-batas nasional dan mempengaruhi pasar domestik masing-masing negara. Perubahan teknologi dan imigrasi adalah kekuatan utama di balik fenomena ini. Adapun definisi globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Immanuel Richer, ia menyatakan globalisasi adalah sebuah jaringan kerja global yang secara bersamaan mempersatukan masyarakat yang sebelumnya terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Yang kedua, menurut Martin Albrow, globalisasi menurut Martin Albrow adalah proses dari seluruh penduduk yang terhubung ke dalam komunitas dunia tunggal, komunitas global. Yang ketiga, ada menurut Selo Sumarjan, yang menyatakan globalisasi adalah sebuah proses terbentuknya sistem organisasi dan juga komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Yang terakhir, yaitu menurut Ahmad Suparman, globalisasi adalah salah satu proses yang mana sesuatu benda atau perilaku dijadikan sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Selanjutnya ada karakteristik globalisasi. Yang pertama, perubahan jarak ruang dan waktu. Kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi seperti memperkecil jarak dan waktu. Pesawat, internet, dan smartphone memungkinkan orang dan barang untuk bergerak dengan cepat di seluruh dunia tanpa terhambat batas geografis. Yang kedua, saling ketergantungan di bidang ekonomi. Globalisasi menciptakan ketergantungan ekonomi dan perdagangan antar negara. Negara-negara menjadi saling ketergantungan dalam hal perdagangan, barang, layanan, dan investasi. Perubahan dalam satu ekonomi dapat dengan cepat mempengaruhi ekonomi negara-negara lain, menciptakan keterkaitan ekonomi global yang kompleks. Yang ketiga, masalah bersama meningkat. Seiring dengan meningkatnya hubungan global, muncul juga masalah bersama yang membutuhkan kerjasama antar negara. Isu-isu seperti perubahan iklim, pandemi, perdamaian, dan keamanan internasional membutuhkan kolaborasi untuk pemecahannya. Yang keempat, meningkatnya interaksi. Penyebaran budaya, pertukaran seni, dan interaksi antar budaya melalui media sosial dan internet menciptakan keberagaman budaya yang lebih terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja. Yang kelima, banyaknya perdagangan antar negara. Tidak semua negara memiliki sumber daya yang lengkap untuk saling memenuhi kebutuhan. Dibutuhkan perdagangan antar negara. Proses impor dan ekspor barang pun dilakukan. Misalnya, Indonesia mengekspor kopi ke Malaysia
Jepang, dan Vietnam. Tapi, Indonesia juga mengimpor bahan bakar minyak dari Malaysia dan Singapura. Selanjutnya yaitu bentuk globalisasi. Yang pertama, globalisasi di bidang ekonomi. Bentuk globalisasi di bidang ekonomi adalah peningkatan pasar internasional, investasi asing, dan saling ketergantungan ekonomi antar negara. Perusahaan bisa beroperasi di berbagai negara dengan rantai pasokan yang kompleks dan terintegrasi. E-commerce menjadi contoh globalisasi di bidang ekonomi. Kita bisa membeli brand internasional tanpa harus keluar negeri, cukup dari rumah saja, atau yang biasa disebut dengan jasa titip. Yang kedua, globalisasi di bidang komunikasi. Penyebaran informasi, berita, dan hiburan secara cepat melalui media massa, internet, TV, dan media sosial adalah bentuk globalisasi di bidang komunikasi. Dengan media sosial, kita bisa melihat berbagai berita atau kondisi terkini dari negara lain dan berkomunikasi dengan siapapun tanpa terhalang batasan geografis. Yang ketiga, globalisasi di bidang iptek. Globalisasi di bidang iptek mencakup pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di seluruh dunia. Perkembangan iptek di satu negara bisa dengan cepat diadopsi oleh negara lainnya. Kolaborasi antar dua negara atau lebih dan transfer teknologi juga lebih menjadi mudah, mempercepat kemajuan dalam disiplin ilmu. Yang keempat, ada globalisasi di bidang transportasi. Berbagai alat transportasi umum, baik di udara, darat, dan laut terus berkembang sehingga memfasilitasi perdagangan internasional pariwisata dan distribusi produk. Contoh di Indonesia adalah MRT, LRT, dan kereta cepat. Yang kelima, globalisasi di bidang budaya. Penyebaran budaya populer seperti musik, film, dan fashion menciptakan budaya yang bersifat global. Misalnya, budaya K-pop yang banyak digandrungi anak muda di Indonesia dan makanan tradisional Indonesia yang banyak disukai turis mancanegara. Selanjutnya, yaitu ada dampak globalisasi. Yang pertama, ada dampak positif. Globalisasi membawa dampak positif yang signifikan untuk masyarakat. Yang pertama, kemudahan mengakses ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi terkini dapat memajukan sektor pendidikan, kesehatan, dan teknologi yang dapat memajukan masyarakat. Yang kedua, pertukaran budaya dari berbagai belahan dunia. Yang ketiga, pasar yang semakin luas. Yang keempat, bersosialisasi tanpa batas ruang dan waktu. Perdagangan internasional memungkinkan perusahaan menjual produk ke berbagai negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kerjasama antar negara juga membuka peluang bekerja di luar negeri. Kemajuan teknologi yang memfasilitasi pertukaran ide, nilai, dan budaya membuat masyarakat jadi lebih toleran terhadap keberagaman. Tidak hanya itu, pertukaran budaya melalui globalisasi juga membawa kekayaan budaya. Ada pula dampak negatif. Meskipun membawa banyak dampak positif, globalisasi juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, sengitnya persaingan produk impor dan produk lokal. Yang kedua, persaingan kerja dengan tenaga asing semakin meningkat. Yang ketiga, kerusakan lingkungan akibat polusi dan eksploitasi sumber daya alam. Yang keempat, nilai-nilai sosial yang terus tergerus budaya global. Misalnya, perdagangan internasional membuat barang impor menguasai pasar lokal. Hal ini tentu sulit bagi usaha lokal jika gagal bersaing, bukan tidak mungkin mereka gulung tikar. Di samping itu, perdagangan internasional dan mobilitas global juga bisa merusak lingkungan karena polusi yang ditimbulkan dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Kemudian, masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia juga menyebabkan lapangan kerja semakin sempit karena harus bersaing dengan tenaga kerja asing. Meskipun pertukaran budaya membawa kekayaan dan pemahaman yang berharga, terlalu menyukai budaya luar dibanding lokal dapat mengakibatkan penurunan nilai-nilai tradisional dan mengancam kelestarian budaya lokal. Nilai nasionalisme bisa timbul dari suatu nilai budaya. Dari nilai budaya ini, bagaimana caranya agar tidak hilang dan tidak bersaing dengan budaya lain? Misalnya, dengan cara sosialisasi lebih digencarkan baik oleh lingkungan sendiri ataupun dibantu oleh pemerintah. Berikut cara penerapan nasionalisme yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari. Yang pertama, memilih produk-produk dalam negeri dan mendukung industri lokal. Yang kedua, menjaga nama baik keluarga dan bangsa. Yang ketiga, menghormati lagu kebangsaan dan bendera negara. Yang keempat, merawat dan melestarikan warisan sejarah. Yang kelima, mendukung kebenaran dan keadilan. Keenam, bangga akan budaya nasional. Yang ketujuh, menghormati orang tua dan pendahulu.
Kita juga bisa menyadari bahwa budaya Indonesia masih banyak seperti tari-tarian, musik, bahasa, baju adat. Itu adalah salah satu cara untuk mengembalikan semangat nasionalisme kita. Selain itu, kita juga perlu mengulik kembali sejarah yang ada agar nasionalisme itu timbul kembali bahwa pahlawan, tokoh-tokoh pada zaman dahulu untuk memerdekakan ini perlu perjuangan yang panjang. Sejarah ini jangan sampai dilupakan. Kita bisa mengingat dengan cara kecil seperti melihat di kalender, selalu ada tanggal penting yang mengingatkan akan sejarah zaman dahulu. Meyakini bahwa Pancasila bukan hanya sebagai ideologi bangsa, tetapi juga sebagai jalan hidup masyarakat Indonesia. Selain itu, kita juga bisa melakukan dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dan mempelajari lebih dalam bagaimana nilai-nilai Pancasila seperti apa supaya kita bisa lebih paham untuk mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Karena zaman sekarang sudah serba digital, kita juga bisa memperbanyak melihat konten edukatif tentang budaya dan sejarah supaya rasa nasionalisme di diri kita semakin tumbuh. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.